mendambakan kehormatan, namun terjebak dalam penipuan. Terpesona oleh citra pahlawan wanita yang digaungkan propaganda Jepang, seorang gadis belia menyerahkan dirinya pada janji pendidikan yang ternyata adalah jerat maut. Dalam satu malam yang gelap, di balik tirai kamar camp yang pengap, mimpinya tentang masa depan digantikan oleh trauma abadi. Ia pulang dengan pakaian yang koyak dan jiwa yang tak lagi utuh. Namaku Hanako. Tidak. Namaku Bunga. Usiaku baru 16 tahun. Ketika aku mati dan seluruh hidupku hancur. Entah itu harta, kebebasan, maupun hak untuk berkata tidak telah direnggut oleh para bajingan keji itu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah namaku, identitasku yang juga dirampas, semua dianggap menjadi bagian dari mereka. Dan aku tidak pernah dilihat sebagai manusia, melainkan hanyalah sebuah simbol kepatuhan untuk memenuhi ego mereka. Bunga Ayu Anggawati. Nama yang indah, bukan? Seuntai nama yang menggambarkan cantik dan sucinya sejak bunga. Tapi cantik, suci, sungguh ironis sekali. Orang-orang berkata bahwa nama adalah sebuah doa. Tapi itu artinya tidak berlaku untukku, ya.
Namun, Puspito, pemimpin dari di sini kalian akan diajarkan berbagai macam hal, mulai dari tugas yang kecil hingga tugas yang cukup berat. Seperti mencuci, memasak, medis, hingga latihan militer dasar. Iya, siapa? Coba kenalan saya aja dengan dia. Halo, bolehkah saya tahu siapa namamu? Nama saya Bunda. Wah, nama Bunda. Saya Dirna. Bolehkah kita berteman? Baik. Saya akan kembali saat pembagian barang. Dia siapa? Kalian terlihat cukup dekat. Oh iya, saya lupa mengenalkan kepadamu. Ya, Mulan, teman sekolah saya. Setelah ini kita akan mendapatkan dari masing-masing ya. Benar, seperti itu. Dan yang benar juga, barang itu bisa kita gunakan untuk beristirahat sehari malam. Baiklah, kalau begitu, mari kita ke barang masing-masing. Kalian lagi, kalian lagi, kalian lagi. Kamu di sini tidak untuk main-main, Kusmini. Sudah berapa kali kamu memecahkan jendela karena ulah bodohmu itu? Kami mohon maaf, Nyonya. Kalau saja tidak ada dia hari ini, sudah habis kalian semua. Berhenti bermain-main. Sudah tua, berisik pula. Teman-teman, ayo ke sini. Ada teman baru. Maaf ya, seharusnya bukan seperti ini hari pertama dimulai. Benar. Padahal kami hanya ingin bersenang-senang. Benar. Tidak apa-apa, Mbak. Oh iya, nama saya Munas. Halo, kalian? Oh, nama saya Nirmala. Mereka ini teman saya, Kusmini dan Lutfi. Salam kenal ya, Bunda. Salam kenal. Kami tidak duduk di sini, tetapi kami siap membantumu kok. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ngomong-ngomong, apakah kalian pernah mendengar sesuatu tentang barisan Sikandi? Sebelumnya dengan Gitkai, saya pernah mendengar hal tersebut dari orang-orang. Barisan Serikandi. Ada yang bagus, Bunda. Barisan Serikandi itu adalah tempat di mana para wanita dilatih untuk ikut berperang. Tunggu. Jadi, maksudmu wanita seperti kita itu bisa ikut berperang? Tentu saja bisa, Bunda. Tapi sayangnya sulit sekali untuk masuk sana. Sudah pasti sulit karena pekerjaannya susah dan hanya wanita terhormat dan terpilih saja yang bisa masuk ke barisan Serikandi, Bunda. Tapi hebat sekali ya. Setelah mendengarnya, saya jadi semakin ingin bisa bergabung dan menjadi bagian dari barisan Serikandi. Bunga, kami juga sama seperti kamu. Dan banyak dari anggota Kujinkan ingin masuk juga
kontribusi kita terhadap Nippon. Coba kalian pikirkan. Tiap hari, tiap waktu, kami hanya disuruh pekerjaan itu saja. Terus menerus berlanjut. Bagaikan kereta yang tidak punya tujuan akhir. Lagi pula, hak yang aku maksud bukan cuma hak paman saja. Coba kalian pikirkan. Apa yang pertama kali tentara Nippon itu janjikan terhadap kami saat kita masuk ke Fujinkan? Kehormatan. Mereka menjanjikan kehormatan. Lalu, kehormatan macam apa yang akan kita dapatkan jika setiap hari hanya diisi pekerjaan mereka seperti ini? Atau ini sama saja seperti melakukan Romusa. Gagal menurut ini. Dinding punya telinga. Jika mereka mendengar, Hamsa habis tangan Nippon. Lagi pula, kita juga masih punya harapan, Bukmini. Barisan Sri Kandi. Kami di sini ingin membawa Rukmini, Kusmini, dan Nirmala atas tindak dari Sukseikan. Kalian akan ditugaskan yang lain. Segera masuk buat kalian. Ada apa, Tuan? Kami baru saja menyelesaikan menyiapkan pangan untuk para tentara. Diam! Kalian ditugaskan di garis belakang untuk mendukung pertahanan. Apakah ini tentang barisan Sri Kandi? Atau kami akan dilatih secara militer, Tuan? Kalian akan mengetahui nanti. Jangan buat kami menunggu. Atau sama ini. Akan membantu kalian berteman. Bapak, Tuan, izinkan saya ikut, Tuan. Jika mereka semua pergi, saya sendirian di sini, Tuan. Saya juga anggota Fujinkan yang cakap, Tuan. Diam kau bocah, pekerjaanmu masih banyak. Hei, jangan memohon pada dia, Bunga. Mari kita lihat kehormatan macam apa yang dijanjikan tentara Nippon itu di daerah lain. Tunggulah kami, Bunga. Kami berjanji akan bawa kamu menuju kehormatan. Ya, kembali, Bunga.
Bunga, kami kembali. Teman-teman, kalian kembali. Iya, Ma. Tapi sayangnya kita tidak bisa lama-lama di sini. Benar. Ya, kau tahu lah, Bunga. Para gelaran itu tidak memberikan kami waktu yang banyak. Tapi tugas apa yang kalian dapatkan? Apakah kalian benar-benar ditempatkan di barisan Sri Kandi? Kenapa? Barisan Sri Kandi itu benar adanya kan? Ya, kamu tidak salah, Bunda. Kami memang ditempatkan di barisan Sri Kandi. Tapi tugas di barisan Sri Kandi lebih sulit daripada diizinkan. Contohnya, kami harus merapikan dokumen, lalu mencatat dokumen, lalu kami harus menulis pengumuman peluru, Bunga. Iya benar, ini lebih berat. Sungguh, andai saja waktu itu namaku juga dipanggil. Mungkin sekarang aku juga menjadi bagian dari kalian. Aku kan juga ingin mendapatkan kehormatan yang sebesar itu. Tapi, di mana Indra dan Bulan? Iya, Indra dan Bulan. Sepertinya saat itu aku juga melihat mereka di bawah utara. Bagaimana ya kabar mereka sekarang? Mereka, kami harus kembali. Bunga, kami tidak memiliki waktu yang banyak. Kau tahu, Pak, Laluan itu cukup arogan dan kalau kami terlambat, kami bisa bahaya. Benar kan? Benar. Iya. Bunga, saat kami pertama kali menemui, saat kami kembali izinkan, kami melihat
bahkan tidak nampak di mata orang lain. Kau menjadi bagian orang disanjung. Tuhan, tentu saja. Apakah Tuhan bisa bantu saya? Ya, lihat-lihat kau ini tidak buruk juga. Lagi pula, kami juga pemeran orang sih. Tuhan, saya bisa lakukan apapun itu, Tuhan. Apapun ya. Baiklah, ikut saya. Tuhan. Linda, Wulan, kalian di sini? Apakah teman-teman ada apa? Apakah ada yang salah di mereka? Semoga mereka baik-baik saja. Ada apa dengan mereka? Hei bocah, tunggulah di sini. Tapi nama saya Bunga, Tuhan, bukan anakku. Membantah saja kau. Nama itu menjadi tanda bahwa kau sudah menjadi bagian dari kami. Seharusnya kau bersyukur. Baik, Tuhan. Buang-buang waktu saya. Macet! Sampai kapan kita menjadi anjing hipon? Terus-menerus menggonggong. Jika diizinkan, buku ini penuh bau darah. Setiap kalinya, pemandanganku hanyalah mayat-mayat yang bahkan tubuhnya pun saja dan satu lagi. Saya ini hidup kehangatan yang istriku berikan sebelum peperangan jalan ini. Ya. Anak muda memang sedang penuh dengan kobaran api. Kan cuma itu saja. Ayolah. Kan ini terjadi terus-menerus. Jangankan tenaga bukan. Untuk membicarakan apa-apa saya sebut saja, aku sudah sangat sulit. Kau ini banyak pengurus saja. Hei, coba kau berlawan beri. Mana cara untuk mengatasi? Jangan. Kau ini polos bagian kayak sutra putih. Kau tahu tidak? Bahkan pemerintah sudah menyiapkan hal itu. Maksudmu juga nyangkut. Mau saja
saja kau. Coba lihat apa yang kau bawa hari ini. Bulan kosong. Memasak saja kau. Coba kau sana terlebih dahulu. Awas saja kau sampai menipuku pakai kantong tua. Ternyata pakai kantong tua itu tidak berbohong ya. Tuan, saya Bu. Maaf, anakku. Apakah Tuan kemarin itu memberi saya tugas? Tugas ya. Ya, bisa dikatakan semacam itu. Tuan, saya masih tidak mengerti tugas apa yang sedang saya jalankan. Masih tidak paham juga ya. Memang gadis pribumi itu bodoh. Masih untung parasmu terbilang cantik. Tugasmu mudah. Kau hanya cuma melayani apa yang para tentara inginkan. Setiap kali mereka datang kemari. Tuan, saya tidak kembali untuk melakukan hal seperti itu. Tujuan saya di sini untuk mengabdi dengan cara yang terhormat dan bermartabat. Naik sekali ya. Lagi pula tugas ini secara tidak langsung membuatmu berjasa karena sudah membantu para tentara tetap waras di medan peperangan. Mungkin kamu akan dianggap menjijikan oleh masyarakat, tapi bagi kami kamu akan dikenal dan disanjung. Ya, kalau kau masuk yang baik. Selain itu, tempat ini tidak memberimu kemewahan. Untuk berkata tidak, Ah, Tuan, jangan, Tuan, lepaskan saya.
masih terlalu muda untuk mengerti bahwa dunia lebih kejam daripada kematian.
menggambarkan penderitaan para wanita di masa itu. Pertama menggambarkan wanita pertama kita, yaitu Bunga kan. Iya bener banget. Semangat gak sih Bunga, keren banget aktingnya. Semangat dong. Aku juga salut banget ya sama backsoundnya yang dari awal sampai akhir itu mendegangkan banget ya kan? Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya para hadirin sekalian. Lalu Oh iya, kita untuk sesi terakhir adalah sesi foto kepada Dewan Juri dan teman-teman semuanya bisa berdiri dan merapat ke panggung sini. Dan untuk kelas IPA 5, 11 IPA 5, 11 IPA 3, 11 IPA 4, dan